Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Mustaqfirur Rahman, nomor NIM 116200730, akan menjelaskan mengenai osilasi gandeng pegas. Ya, kita bisa dilihat gambarnya, yaitu dalam keadaan setimbang dan keadaan umum. Untuk dalam keadaan setimbang kita bisa lihat pegasnya yaitu sama, hanya saja masanya ini bisa berbeda dan juga bisa sama. Untuk keadaan umum, pegasnya berbeda tapi masanya sama, dan disitu ada Si2 dan Si1 dan Si2. Nah, jadi sistem pegas gandeng terdiri dari 3 pegas yang konstanta pegasnya sama, yaitu K, dan 2 benda yang masanya sama, yaitu M. Sistem ini terletak pada permukaan datar tanpa gesekan. Nah, untuk benda massa 1 menggunakan hukum 2 Newton, yaitu persamaannya ya, total F sama dengan M1 dikali A. Nah, kita bisa lihat ya, ini pegasnya berbeda, masanya sama. Nah, jadi ada Si1 dan Si2. Dengan persamaannya ini penurunan rumusnya ya. Jadi Fp1 ditambah Fp2 sama dengan M1 D kuadrat Si1 per dt kuadrat. M1 D kuadrat Si1 per dt kuadrat sama dengan min K1 Si1 min K2 dalam kurung Si1 dikurang Si2. Kemudian M1 D kuadrat Si1 sama per D kuadrat sama dengan min K1 ditambah K2 dikali Si1 tambah K2 Si2. Jadi persamaannya yaitu D kuadrat Si1 per D dt kuadrat sama dengan min K1 ditambah K2 per M1 dikali Si1 ditambah K2 per M1 Si2. Selanjutnya yaitu untuk benda massa 2 sama menggunakan hukum Newton. Jadi total F-nya sama dengan M2 dikali A. Nah, masih sama, yaitu pegasnya berbeda, masanya massa 1 dan massa 2. Nah, masanya juga berbeda. Jadi di sini ada Si1 dan Si2, persamaannya yaitu Fp2 ditambah Fp3 sama dengan M2 D kuadrat Si2 per dt kuadrat. M2 D kuadrat Si2 per dt kuadrat sama dengan min K2 dikali Si2 min Si1 dikurang K3 Si2. Kemudian M2 D kuadrat Si2 per dt kuadrat sama dengan min K2 plus K3 Si2 ditambah K2 Si1. Jadi untuk persamaannya yaitu D kuadrat Si kuadrat per dt D kuadrat Si2 per dt kuadrat sama dengan K2 per M2 dikali Si1 dikurang K2 plus K3 per M2 dikali Si2. Nah, ya ini untuk persamaan umum gelombang. Jadi dengan Si A sama dengan AA cos dikali AX plus C. Jadi untuk persamaan 116 dan 117
tidak berbeda jauh, berbeda hanya perbedaannya pada ininya saja, variabelnya saja, yaitu A1 dan A2. Nah, min A1 C1, dan ini yang untuk persamaan 1/17 nya yaitu min A2 kali C1. Berikutnya yaitu solusi umum penyelesaian persamaan gelombang. Nah, dalam keadaan ke dalam satu persamaan 1/16 dan 1/17. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini dalam bentuk metriknya. Jadi ini untuk bentuk metrik. Di sini menggunakan metrik dua baris, ya, dua contoh metrik, dua baris, dua kolom, dengan determinan A sama dengan 0. Nah, ini persamaan, dan persamaannya yaitu ini persamaan kuadrat dalam y kuadrat, yaitu y kuadrat dalam kurung kuadrat dikurang A11 ditambah A22 y kuadrat ditambah A11 kali A22 dikurang A12 A21 sama dengan 0. Nah, jadi harus diingat ya. Jadi ingat rumus ABC yaitu akar-akar persamaan kuadrat. Nah, bisa dilihat ini rumusnya yaitu y kuadrat 1 y kuadrat persamaan 1 dan 2 A11 plus A22 per 2 plus min setengah akar A11 plus A22 dikurang 4 A11 dikali A22 min A12 21. Nah, di sini ada perbandingan amplitudonya, masih sama menggunakan matriks. Kita lanjut ya. Nah, ini untuk kasus ini K1 sama dengan K2, K3. Nah, jadi dan M1 sama dengan M2. Nah, jadi ini untuk sebelumnya ada ini nih, mode tinggi. Bisa kita lihat di halaman paling atas, mode tinggi. Nah, ini untuk mode rendahnya. Ada, jadi kita jabarkan ya persamaannya, yaitu maka d kuadrat C1 per dt kuadrat sama dengan min 2k per m C1 ditambah k per m C2. Kemudian d kuadrat C2 per dt kuadrat sama dengan k per m C1 dikurang 2k per m C2. Kemudian d kuadrat per dt kuadrat dikali C1 plus C2 sama dengan min 2k per m C1 plus C2 plus ditambah k per 6 dikali C1 plus C2. Nah, jika C1 dan C2 sama dengan C1 sama dengan A1 cos Y1 plus C, maka D kuadrat C1 per dt kuadrat sama dengan K per M C1 dikurang 2K per M C1. D kuadrat, nah ini mode rendahnya, D kuadrat C1 per dt kuadrat sama dengan di min K per M C1. Nah, jadi mode rendahnya yaitu persamaan akhirnya yaitu Y1 kuadrat sama dengan K per M. Nah, berikutnya yaitu untuk solusi persamaan. Solusi persamaan tidak jauh berbeda dengan persamaan sebelumnya. Hanya saja ini kita bisa lihat merupakan osilasi pusat massa. Gerak
gerak osilasi pusat massa ini mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi osilasi pegas tunggal. Pegas penggandeng hanya berfungsi sebagai penyelaras gerak osilasi. Perpindahan masing-masing benda mempunyai besar dan arah yang sama. Jadi untuk osilasi persamaan ini arahnya sama, tetapi jenis pegasnya yaitu berbeda, masanya sama. Kita bisa lihat di sini persamaannya di massa C1 dikurang C2, jadi ada ininya ya. Kita lanjut lagi ke sebelumnya itu ada mode tinggi, persamaan mode tinggi. Ada persamaan mode rendah. Nah, di sini ada persamaan mode tingginya. Nah, jadi persamaan akhir dari mode tingginya yaitu W2 kuadrat sama dengan 3K per M. Jadi perbedaannya yaitu dari antara mode tinggi dan mode rendah. Pada mode tinggi ini variabel K-nya yaitu ada 3 ya, jadi 3K. Kemudian ini di halaman selanjutnya yaitu solusi persamaan. Nah, sama dengan solusi persamaan di halaman sebelumnya. Nah, hanya saja kita lihat gambarnya berbeda. Ini merupakan osilasi relatif. Nah, sudah jelas ya dilihat dari gambarnya, arahnya saja berbeda, dan juga arahnya berbeda, dan juga masanya berbeda. Terus yang samanya yaitu dari jenis pegasnya ya, jenis pegasnya berbeda. Jadi gerak osilasi seluruh sistem merupakan superposisi linear dari kedua osilasi harmonik tersebut, yaitu C sama dengan C1 ditambah C2. Nah, sekian dari saya, presentasi dari saya. Dilanjutkan dengan presentasi berikutnya yaitu osilasi harmonik dan osilasi osilasi gandeng rangkaian LC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.